Selamat malam, perkenalkan nama saya Nugrahani Putri Renata dari NIM G0023-139. Di sini saya akan melaporkan hasil praktikum anatomi. Jadi, pada pertanyaan laporan praktikum anatomi, terdapat gambar seorang sepak bola terkenal bernama Bang Dodo baru-baru ini pindah klub bola karena uang. Dalam suatu match, ia tuh mengerang kesakitan karena terkena terkena cedera ACL. Nah, jadi pemain sepak bola tersebut kan mengalami ACL. Nah, apa itu ACL? Jadi ACL itu adalah anterior cruciate ligament. Nah, dia itu terjadi di regio genu. Nah, tersusun atas 3 main osa. Jadi ada patella, femur, dan tibia. Nah, di sini ada gambar-gambar preparatnya dari sisi anterior. Nah, yang pertama itu ada tuberositas tibiae. Nah, di yang saya tandai. Setelah itu ada facies patellaris femoris yang ini. Setelah itu ada basis anat, jadi yang di sebelah sini. Terus ada facies anterior dan apex patellae. Nah, setelah itu ada juga nih di sisi medialis. Jadi ada condylus medialis femoris. Setelah itu ada epicondylus medialis femoris yang di sebelah sini. Setelah itu ada tuberculum adductivum. Nah, terus ada juga di bagian posteriornya. Jadi ada facies articularis lateralis sama facies articularis medialis seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, ini juga ada di pada posteriornya. Jadi yang pertama itu ada cris supracondylaris medialis. Setelah itu ada planum popliteum, crista supracondylaris lateralis, terus ada linea intercondylaris. Setelah itu ada condylaris lateralis femoris, terus ada fossa intercondylaris, ada condylus medialis femoris, setelah itu ada juga tuberculum adductivum. Nah, setelah itu ada juga nih di bagian superiornya, di bagian atasnya. Jadi ada eminentia condylis, terus ada facies articularis superior, setelah itu ada facies medialis. Nah, saya itu ada di sisi posteriornya. Jadi ada facies articularis fibularis, setelah itu ada linea musculis solei dan foramen nutritium. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ligamennya sendiri. Nah, genu itu dikelilingi oleh ligamen ekstrakapsularis yang menstabilisasi sendi dan memperkuat patella. Dan terdapat ligamen intrakapsularis dalam kapsula fibrosa. Nah, jadi ini di anterior itu ada juga reticulum patellae mediale yang saya tunjukkan, yang sudah saya tampilkan. Setelah itu ada ligamen patellae. Jadi ligamen ini itu merupakan perpanjangan dari musculus quadriceps femoris serta retinacula patellae mediale dan laterale. Nah, habis itu ada reticulum patellae lateralis juga. Setelah itu di sini terdapat lateral patellofemoral ligamen dan medial patellofemor ligamen. Setelah itu ada di sisi medialisnya juga itu ada ligamen kolateral medial. Nah, ini juga ada di posterior, itu ada ligamen popliteum arcuatum sama ligamen popliteum obliquum. Nah, ini ada di lateralisnya, itu ada ligamentum anterolateralis sama ligamentum kolateral lateral.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai musculus genu itu sendiri. Nah, di bagian anterior dia itu ada musculus sartorius. Nah, ini untuk musculus yang terkenal panjang gitu. Habis itu ada musculus rectus, maaf, musculus rectus femoris. Setelah itu ada musculus fatus medialis sama musculus fatus lateralis. Nah, di bawahnya, di distalnya juga ada musculus gastrocnemius sama musculus soleus. Seperti yang sudah saya tampilkan, saya itu ada musculus tibialis anterior dan musculus extensor digitorum longus. Nah, di sini juga terdapat bursa-bursanya. Jadi ada bursa suprapatellaris, bursa subfacialis prepatellaris, terus ada bursa infrapatellaris profunda sama bursa subspoliptea. Nah, di gambar tadi itu yang ini itu tuh merupakan artikulasio genus di sisi kanan dengan bursa synovialis. Nah, dia itu tampak lateral. Setelah itu di sendi lutut dikelilingi oleh hingga 30 bursa sinovial atau bursa sinoviales. Beberapa bursa itu berhubungan dengan kapsul sendi seperti bursa suprapatellaris di bawah tendon musculus quadriceps femoris atau bursa subpoplitea itu yang di bawah atau di belakang tendon musculus popliteus. Nah, bursa lainnya itu terletak di tempat yang terpajang meningkatkan peningkatan beban kompresi atau misalnya ketika kita berlutut. Nah, seperti bursa prepatellaris atau bursa infrapatellaris itu tuh berperan sebagai permukaan luncur di bawah jadi di bawah tendon origo atau insersi otot itu sendiri. Kayak seperti bursa musculi semimembranosi atau bursa subtendinasi tendae musculorum gastronemil medialis dan lateralis. Nah, setelah itu ini ada fossa popliteal dan tukanya di bagian dorsal. Jadi di sini tuh ada yang bagian bangunan khususnya itu ada inferior lateralis genus. Nih, terus ada tibialis anterior, terus ada fibularis, tibialis posterior, dan inferior medialis genus. Nah, dia itu terdiri dari dua vena. Ada vena spena parva sama vena poplitea. Nah, vena poplitea tuh yang di sini. Oke, selanjutnya terdapat cedera pada lengan atas atau plexus brachialis. Nah, plexus brachialis sendiri merupakan pangkal dari serabut-serabut saraf yang berasal dari medula spinalis yang mempersarafi ekstremitas superior. Nah, plexus brachialis sendiri itu berasal dari ramus anterior, radix saraf C5 sampai T1. Jadi sebuah jaringan saraf dari tulang belakang yang berasal dari belakang leher meluas ke asila. Setelah itu, plexus brachialis juga dibentuk oleh penyatuan dari kelima bagian saraf, yaitu dimulai dari 5 rami ventral dari nervus spinal. Nah, ramus tersebut akan bercabang menjadi 3 trunkus, yaitu trunkus superior, C5 dan C6, trunkus inferior, C7, dan trunkus medialis, C8 dan T1. Ini. Setelah itu, plexus brachialis juga dibentuk dari nervus spinalis atau akar spinalis, yaitu penggabungan dari akar ventralis atau motorik dan dorsalis atau sensorik. Nah, ketika mereka melewati foramen spinalis. Nah, fungsinya sendiri itu sebagai persarafan sensori kulit ke struktur dalam seperti sendi. Nah,
Plexus brachialis adalah plexus somaticae yang dibentuk oleh rami anterior C5 sampai C8 dan sebagian besar ramus anterior T1. Nah, plexus ini berawal dari regio cervicalis, melintas ke lateral dan inferior di atas cos T1 dan masuk ke regio axillaris. Nah, bagian-bagian plexus brachialis sendiri dari medial ke lateral adalah radices, trunci, divisi, dan fasciculi. Nah, semua nervi utama yang mempersarafi ekstremitas superior berasal dari plexus brachialis atau kebanyakan dari fascikulinya yang ini. Nah, di regio cervicalis, bagian proximal plexus brachialis terletak di posterior dari arteria subsclavia, sedangkan bagian lebih distal dari plexus mengelilingi arteria axillaris. Nah, ini tuh jadi fasciculus itu tuh terdiri dari 3. Jadi ada lateralis, medialis, sama posterior. Nah, lateralis sendiri itu hasil dari penggabungan divisi anterior, tunas superior, dan medius. Sehingga dia tuh memiliki kontribusi dari C5 sampai C7. Setelah itu ada fasciculus medialis, jadi dia tuh sesuai dengan namanya, dia berada di medial dari arteria axillaris bagian kedua dan merupakan kelanjutan dari divisi anterior truncus inferior. Nah, fasciculus posterior itu berada di posterior dari arteria axillaris. Nah, dia itu juga berasal dari gabungan 3 divisi posterior. Nah, plexus brachialis juga terdiri dari nervus. Nah, jadi di sini terbagi menjadi cabang-cabang. Jadi yang pertama ada cabang-cabang fasciculus lateralis. Itu yang pertama ada nervus pectoralis lateralis. Jadi dia itu cabang paling proximal dari fasciculus lateralis. Nah, nervus ini lewat di anterior bersama dengan arteria thoracoacromialis untuk menembus fascia clavipectoral yang dia tuh membentang pada celah di antara musculus subclavius dan musculus pectoralis minor, dan dia itu juga mempersarafi musculus pectoralis major. Setelah itu, yang kedua ada nervus musculocutaneus. Jadi dia itu cabang terminal besar fasciculus lateralis. Nah, nervus ini lewat ke lateral untuk menembus musculus coracobrachialis dan lewat di antara musculus bicep brachii dan musculus brachialis di brachium. Dan dia itu juga mempersarafi 3 musculus di kompartemen anterior brachium dan berakhir sebagai nervus cutaneus antebrachii lateralis. Nah, ini ada gambar nervus pectoralis lateralis dan nervus musculocutaneus. Nah, saat itu ada juga cabang-cabang fasciculus medialisnya. Nah, yang pertama, jadi nervus pectoralis medialis itu tuh cabangnya paling proximal. Nah, dia itu menerima ramus communicans dari nervus pectoralis lateralis dan kemudian dia tuh lewat di anterior antara arteria dan vena axillaris. Nah, setelah itu yang kedua ada nervus cutaneus brachimedialis. Nah, dia itu melintasi regio axillaris dan dia akan masuk ke brachium. Setelah itu nervus ini itu akan menembus fascia profundus dan menyuplai kulit sisi medial sepertiga distal brachium. Nah, di regio axillaris sendiri, nervus ini tuh berhubungan dengan nervus T2. Jadi serabut-serabut nervus cutaneus brachii medialis ini mempersarafi bagian atas permukaan medial brachium dan dasar regio axillaris.
Setelah itu, yang ketiga ada nervus cutaneus antebrachiomedialis. Nah, dia itu berawal di distal dari pangkal nervus cutaneus brachiomedialis. Nah, nervus ini itu keluar melewati regio axillaris dan masuk ke brachium serta memberikan cabang untuk kulit di atas musculus bicep brachii. Setelah itu, dia itu berlanjut menuruni brachium untuk menembus fascia profundus bersama vena basilica. Nah, setelah itu yang keempat ada nervus ulnaris. Nah, nervus ulnaris sendiri itu tuh merupakan cabang terminal terbesar fasciculus medialis. Nah, dia itu tempatnya di dekat keluar nervus tersebut. Jadi, makanya nervus ini sering menerima ramus communicans dari radix lateralis nervus medianus yang berasal dari fasciculus lateralis dan membawa satelit dari C7. Nah, nervus ulnaris sendiri dia itu akan melintasi brachium dan antebrachium sampai manus dan dia mempersarafi semua muskulus intrinsik manus kecuali 3 muskulus tenar dan 2 muskulus lumbricalis yang lateral. Nah, plexus brachialis juga dia itu punya proses pembentukannya. Jadi, dia itu melibatkan serangkaian struktur yang berurutan. Jadi, dia itu ada ramus, truncus, divisi, korda, dan dia akan membentuk cabang saraf atau nervus. Nah, yang pertama itu ada ramus. Ramus sendiri itu cabang-cabang saraf yang berasal dari akar saraf spinal. Nah, dalam konteks plexus brachialis, ramus spinalis itu ada C5, C6, C7, C8, dan T1. Nah, ramus ini akan membentuk plexus brachialis. Nah, selanjutnya ada truncus. Nah, ramus spinalis C5 sampai T1 tadi itu akan bergabung bersama-sama untuk membentuk 3 truncus utama. Jadi yang pertama ada truncus superior, truncus tengah, dan truncus inferior. Nah, truncus superior itu terdiri dari ramus C5 dan C6. Sedangkan untuk truncus tengah itu terdiri dari ramus C7 dan inferior itu terdiri dari ramus C8 dan T1. Nah, selanjutnya ada divisi. Nah, setiap trunkus itu mengalami pembagian 2 divisi. Jadi yang pertama ada anterior atau ventral dan posterior atau dorsal. Nah, jadi dia plexus brachialis itu punya 6 divisi. Jadi ada 3 di anterior dan 3 di posterior. Nah, selanjutnya ada korda. Korda ini adalah divisi-divisi anterior dan posterior yang bergabung. Jadi dia tuh akan membentuk 3 korda utama. Jadi ada korda lateralis, medialis, dan posterior. Nah, setelah itu ada cabang nervusnya sendiri. Nah, korda-korda yang tadi terbentuk itu akan memberikan cabang-cabang syaraf yang inervasi otot dan lurik dan kulit lengan atas dan sebagian dari lengan bawah. Jadi dia tuh meliputi nervus cutaneus, nervus axillaris, nervus radialis, nervus medianus, dan nervus ulnaris. Nah, penting untuk kita diingat bahwa sistem syaraf manusia itu sangat kompleks dan perjalanan serta pembagian plexus brachialis ini adalah rangkaian napas umum. Jadi berbagai variasi anatomi bisa terjadi di antara individu. Jadi plexus brachialis ini merupakan komponen penting dalam penggerakan dan sensasi lengan atas manusia dan pemahamannya sendiri tentang anatomi dan fungsinya penting dalam kedokteran. Jadi khususnya tuh dalam diagnosis dan pengobatan cedera atau gangguan syaraf. Selanjutnya, menurut fungsi motoriknya, apa saja sih muskulus yang diinervasi oleh nervus yang keluar dari plexus brachialis? Nah, nervus yang keluar dari plexus brachialis itu menginervasi berbagai otot di lengan dan otot-otot tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan 7 fungsi motoriknya. Yang pertama ada otot flexor, otot ekstensor, otot pronator, otot spinator, otot abduktor dan adduktor, otot penggerak jari, dan otot yang berfungsi sebagai
stabilisator. Nah, otot flexor itu contohnya seperti bicep brachii dan brachialis. Jadi dia tuh berperan dalam fleksi lengan. Habis itu extensor dia itu contohnya seperti otot yang seperti tricep brachii. Jadi dia membantu dalam ekstensi lengan. Setelah itu otot pronator. Jadi dia tuh contohnya ada otot pronator teres dan pronator quadratus. Jadi dia membantu dalam pronasi pergelangan tangan atau memutar telapak tangan ke bawah. Setelah itu ada otot supinator. Nah, otot supinator itu terletak di lengan dan dia tuh akan membantu dalam supinasi pergelangan tangan. Setelah itu ada otot abduktor dan adduktor. Nah, otot deltoid adalah contoh abduktor dan otot pectoralis major dia itu contoh otot adduktor. Nah, selanjutnya ada otot penggerak jari. Jadi otot-otot kecil di tangan dan jari seperti otot extensor digitorum dan flexor digitorum superficialis. Nah, yang terakhir ada otot itu berfungsi sebagai stabilisator. Jadi otot-otot seperti rotator cuff yang terdiri dari stis, jadi supraspinata, infraspinata, teres minor, dan subscapularis. Nah, setelah itu ada juga musculus penyusun regiodorsum extremitas superior. Nah, seperti di gambar, jadi ini ada musculus trapezius. Nah, dia tuh origonya ada protuberantia occipitalis externa, linea nucae, dan processus spinosus vertebrae C7 sampai T12. Nah, insersionya sendiri ada 1/3 latera clavicula, acromion, dan spina scapula. Nah, habis itu ada inervasinya sendiri, ada nervus accessorius. Nah, yang di sini, yang di sini. Nah, ini juga ada cervix. Setelah itu ada musculus levator scapula. Jadi dia tuh origonya ada di processus transversus. Setelah itu insersionya sendiri ada di margo medialis scapula. Jadi dia tuh di atas spina scapula. Nah, inervasinya itu di nervus dorsalis scapula. Nah, yang ada di sini biru ini. Selanjutnya ada musculus latimus dorsilev. Jadi origonya itu dia tuh ada di processus spinosus vertebrae T7 sampai L5, crista iliaca sama 3 costae terakhir. Nah, terus dia juga ada insersionya itu di sulcus intertubercularis sumeri dan inervasinya di nervus thoracodorsum als. Ini. Nah, selanjutnya ini ada musculus rhomboideus minor. Nah, dia itu origonya ada di processus spinosus vertebrae dan ligamen nucae. Nah, insersionya sendiri itu ada di margo medialis scapula. Nah, inervasinya di nervus dorsalis scapula. Setelah itu tadi kan ada, maaf tadi ini typo, harusnya ini minor ya. Nah, tadi ada minor, setelah itu ada musculus rhomboideus major. Jadi dia itu origonya di processus spinatus. Setelah itu insersionya sendiri itu di margus medialis scapulae. Nah, dia juga ada inervasinya itu di nervus dorsalis scapula yang di sini. Nah, maaf. Selanjutnya ada wing scapula. Jadi dia itu merupakan stratus muscle deficit. Nah, muscle deficitnya itu terjadi di stratus muscle dan dia tuh diinervasi oleh nervus thoracalis longus. Nah, kalau di nervus thoracalis longus itu terdapat injury, dia tuh akan mengalami akan menyebabkan skapula itu tuh kayak seperti terbang atau dia itu akan tertarik ke belakang dan
serta terasa nyeri dan dia tuh sulit untuk mengangkat lengan. Nah, dan nanti kalau tadi yang kalau nervous yang sebut injury itu kayak bisa disebabkan oleh trauma, tekanan, inflamasi, operasi, dan bisa juga disebabkan oleh atrofi. Nah, selesai. Sekian dari saya. Terima kasih.